Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bersikeras menggugat aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti sebesar 100 miliar rupiah. Gugatan itu dilakukan karena dituding Haris dan Fathia soal keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua. Perdata tetap aja, biar dia suruh bayar 100 miliar, nanti saya bisa kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan di Papua. Enggak, saya akan ambil alih itu. Karena saya nuntut Sentul City 1 triliun kan. Kalau cuma 100 miliar sedikit banget buat. Oke. Tenang Haris. Kalau kalah udah, apalagi kalau menang yang bertambah lagi. Saya ingatkan aja, jangan sekali-sekali kita berlindung kepada hak azazi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang. Jadi sebetulnya ini soal yang agak konyol gitu, karena Haris Azhar itu adalah aktivis, sementara Pak Luhut adalah pejabat itu. Rakyat tahu apa reputasi Pak Luhut. Dan saya tidak akan berhenti. Ya, saya ulangi, saya tidak akan berhenti. Saya membuktikan bahwa saya benar. Di laporan yang teman-teman susun itu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Ya kalau Lord Luhut kita jelas. Karena saya tidak melakukan itu. Tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research, tidak ada. Saya harus mau menunjukkan kepada publik supaya manusia-manusia gitu yang merasa public figure gitu menahan diri untuk memberikan statement-statement yang tidak bertanggung jawab. Itu aja dari saya. Nanti rumit lagi di pengadilan loh. Bung Haris lagi usut kasus tanah, dan kasus tanah di Sentul itu juga orang mulai bicarain siapa sebetulnya bagi-bagi tanah di situ. Nama Pak Luhut juga ada. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat. Sementara itu pihak kepolisian menyebut akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak terlapor, yakni Haris Azhar dan Fathia dalam waktu dekat. Kita akan mengundang mengklarifikasi juga terlapornya. Ya. Terlapor ada 2 di sini. Yang pertama saudari FM ya. Iya. Kemudian yang kedua saudara HA. Tapi saya batasi di sini dulu komentar saya karena Haris adalah pengacara saya juga. Abang dapat tempat ini dari siapa? Kan pasti tahu Jalan itu hiking, lari-lari itu. Lihat ada tebing tuh. Ternyata tebingnya terlantar. Karena terlantar saya mau akalin gitu. Rocky Gerung mendapat somasi dari PT Sentul City terkait masalah lahan. Pihak Rocky Gerung diminta mengosongkan lahan dan membongkar rumahnya. Hal itu disampaikan oleh pengacara Rocky Gerung, Haris Azhar. Dia mengatakan ada 2 surat somasi yang dikirimkan Sentul City ke Rocky Gerung. Isinya menurut Haris Azhar meminta Rocky Gerung mengosongkan tanah dan membongkar rumahnya di Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ya 10-an lupa saya, mungkin 12-13 tahun lah itu dampaknya. Lalu mulai didiamin supaya turun tanahnya, baru dibikin fondasi. Datanya. Saya nggak diperintah siapa-siapa. Ini suka-suka saya aja tuh, itu netral. Karena terlantar saya mau akalin. Saya tadi melaporkan pencemaran nama baik saya. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Dasar daripada Haris Azhar dan kami Haris Azhar, Fathia. Ya, tentu mereka nanti menjelaskan ya kebenaran data-data tersebut. Apalagi dikatakan ini research. Ada namanya pertanggungjawaban yang tidak benar dilakukan seseorang atau badan atau satu institusi yang menyatakan berita bohong, fitnah, pencemaran, dan itulah nanti diminta pertanggungjawaban. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi. Pasal yang sudah dilaporkan juga ini ada sampai 3 pasal.
Ya, dari yang pertama Undang-Undang ITE, kemudian pidana umum, dan kemudian juga ada mengenai berita bohong. Masalah ini juga akan dilakukan gugatan perdata. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan 2 pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ke Polda Metro Jaya. Luhut mengatakan pelaporan tersebut buntut dari kasus pencemaran nama baik dan dilakukan pimpinan LSM kepadanya. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut 100 miliar kepada Haris Azhar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim, akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Ya kalau Lord Luhut kita jelas. Luhut memiliki pesan khusus untuk keduanya agar bersikap kesatria dengan cara meminta maaf. Di laporan yang teman-teman susun itu, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Nah, kalau tidak ada motif, katakanlah salah ngomong, ya udah minta maaf. Atau sebenarnya itu jadi sumber dananya Jokowi, pemenangan Jokowi. Mulai dari awal topik ini sudah provokatif kepada Luhut. Bersikaplah kesatria dengan meminta maaf ketika merasa melakukan kesalahan, baik itu lewat perbuatan maupun perkataan. Ucap Luhut dalam akun Instagramnya Rabu 22 September 2021. Karena meminta maaf tidak lantas membuat kita menjadi rendah, dan memberi maaf tidak lantas membuat kita terlihat lemah, imbuhnya. Luhut menyebut melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke polisi memang telah dipikirkan dengan matang. Dia ingin agar masyarakat belajar menjadi warga negara yang baik dengan berani bertanggung jawab atas segala pendapat yang diutarakan kepada orang lain. Saya tadi melaporkan pencemaran nama baik saya ke teman-teman polisi. Tadi siapa? Haris Azhar sama Fathia. Ya sudah 2 kali dia tidak mau, ya saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena saya sudah minta 2 kali untuk minta maaf. Tidak mau minta maaf, ya sekarang kita ambil jalan hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Ya saya kira video itu ya. Semua kita sudah siapkan ke penyidik, apa yang dibutuhkan penyidik untuk proses ini. Di laporan yang teman-teman susun itu, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Ya kalau Lord Luhut kita jelas. Dia meminta masyarakat menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang beradab. Menurutnya, penyampaian pendapat dengan cara-cara tak beradab dapat menggiring opini menyesatkan yang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat dengan menyebarkan opini sesat hingga memercik api kebencian kepada seseorang. Kita hanya tidak mensyukuri berkah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, katanya. Luhut sendiri hadir langsung di Polda Metro Jaya dalam membuat laporan kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Luhut mengaku langkah ini diambil setelah keduanya tidak menggubris somasi dari pihaknya. Luhut menilai laporan polisinya hari ini pun untuk membuktikan apa yang disampaikan terlapor tidak benar, sekaligus menjaga nama baik keluarganya. Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, jadi saya kira sudah keterlaluan karena 2 kali saya sudah suruh minta maaf, nggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan, terang Luhut. Dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib karena tim bekerja sangat kompak. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Laporan Luhut terregister dengan nomor STTLP_4702_9 Romawi_2021_SPKT_Polda Metro Jaya.
22 September 2021. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fathia terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Laporan Luhut kepada Haris Azhar dan Fathia berawal dari konten di YouTube yang berjudul "Ada Lot Luhut di balik relasi ekonomi OPS Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Pihak Luhut membantah konten yang termuat di video tersebut. Luhut pun berencana menggugat keduanya secara perdata. Dalam gugatan perdata itu, beliau sampaikan kepada saya, tadi kita akan menuntut kepada baik untuk Haris Azhar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar rupiah, kata pengacara Luhut, Junifer Girsang di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 22 September 2021. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Menurut Jennifer Girsang, jika gugatan perdatanya dikabulkan oleh pengadilan, Luhut akan menyumbangkan uang tersebut kepada masyarakat Papua. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan kusumbangkan kepada masyarakat Papua. Itulah saking antusiasnya beliau membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah pencemaran, terang Junifer Girsang. Dan pasal yang sudah dilaporkan juga ini ada sampai 3 pasal. Dari yang pertama Undang-Undang ITE, kemudian pidana umum, dan kemudian juga ada mengenai berita bohong. Ya, ini yang sudah kita laporkan. Yang sangat menarik tadi, Pak Luhut sampaikan bahwa masalah ini juga akan dilakukan gugatan perdata. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Luhut menilai laporan polisinya hari ini pun untuk membuktikan apa yang disampaikan terlapor tidak benar, sekaligus menjaga nama baik keluarganya. Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, jadi saya kira sudah keterlaluan karena 2 kali saya sudah suruh minta maaf, gak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan, terang Luhut.